samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Dengan santai,
94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang baru Anda dengarkan di sore hari ini pendengar adalah lagu anti korupsi. Ini adalah dari Ibob dan juga The Geganas ya, dengan judul Pelicin Lantai. Ini lagu bertemakan anti korupsi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini di Mozaik Indonesia pendengar jam 3:10. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sore hari ini dalam dialog pengenalan penyuluhan anti korupsi dan pengenalan forum penyuluh anti korupsi di Provinsi Banten, kita akan membahas tema yang tentu juga sudah kami sounding melalui sosial media RRI Banten. Untuk sore hari ini kita akan bahas penyuluh anti korupsi jujur, kompeten, dan berdaya saing. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai korupsi, ini menjadi hal yang sangat lumrah di Indonesia ternyata. Banyak kasus korupsi di Indonesia menjadi isu yang sangat memprihatinkan mendengar, dan untuk mencegah hal tersebut ada beberapa strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, yaitu Trisula pemberantasan korupsi, di mana layaknya Trisula yang memiliki 3 ujung tajam begitu ya. Dan ini juga kita akan lalu bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kita akan bahas bersama di sore hari ini mengenai penyuluh anti korupsi jujur, kompeten, dan berdaya saing. Sudah hadir bersama kami di studio RRI Banten yang tentu juga sudah di studio Pro 1 Banten untuk sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Sugiarto, Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Paksi API. Selamat sore Pak Sugiarto. Semangat pagi. Semangat pagi, baik. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, nah untuk kemudian juga Ibu Ratu Safitri, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi juga sudah bersama kami di studio Pro 1 Banten. Selamat sore, Ibu Ratu. Sore. Saya sapa Ibu Ratu, Ibu Safitri. Fitri. Ibu Fitri, baik. Ibu Fitri dan juga Bapak Sugiarto ya. Dan Anda pendengar yang sudah mendengarkan kami di 94,9 FM bisa juga menonton dan menyaksikan langsung di akun channel YouTube RRI Banten. Silakan Anda bisa searching RRI Banten dan Anda bisa live streaming di sana. Kita siarkan secara langsung, dan yang belum sempat mendengarkan nanti juga bisa tonton ulang siaran sore hari ini. Nah, ini saya mau ke Pak Sugiarto terlebih dahulu sebagai Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Paksi API begitu ya. Nah, ini mungkin Pak Sugiarto boleh berikan pandangannya Pak. Bagaimana sih Pak KPK menyoroti banyaknya kasus tindakan korupsi yang terjadi khususnya di wilayah Provinsi Banten ini Pak Sugiarto? Baik, terima kasih Mas Rargan. Para pendengar pecinta RRI Pro 1 Banten yang berbahagia. Jadi tugas KPK itu sesungguhnya ada 6. Tapi kemudian strateginya mengerucut pada tiga trisula tadi ya. Tugas pendidikan, tugas pencegahan, dan tugas penindakan. Memang di dalam pemberitaan seakan-akan lebih optimal, lebih banyak yang penindakan. Ya, di sini kita akan bicara terkait dengan program pendidikan, Mas Rargan. Mas, kami juga menyebutnya master itu untuk menyebut para penyuluh anti korupsi karena masih terus belajar begitu. Jadi kalau kita bicara tentang penindakan ataupun kasus korupsi di Banten, kita tidak membahas ini karena kita lebih fokus kepada pendidikannya. Nah, begitu. Jadi kalau sula pendidikan itu mengantarkan ataupun mengajarkan kepada seluruh elemen bangsa, baik masyarakat umum, kemudian pendidik, pelajar, kemudian juga para pegawai negeri ataupun penyelenggara negara untuk malu melakukan korupsi. Jadi menanamkan secara pribadi berintegritas, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras, yang kita singkat dengan Jumat bersepeda kakak. Nah, secara pribadi kalau sudah berintegritas maka perlu dijaga dengan namanya program pencegahan, perbaikan sistem. Sehingga ada sistem reformasi birokrasi, perbaikan sistem terkait dengan misalkan e-procurement, ektp dan sebagainya, sehingga mengharapkan mengurangi kontak ketemuan langsung antara pengguna dengan penyedia layanan. Kemudian kalau toh dengan program pendidikan mengangkat orang yang berintegritas, malu untuk korupsi, kemudian sudah diperbaiki sistemnya dengan adanya remunerasi, perbaikan remunerasi, rekrutmen dan sebagainya, kok masih ada yang melakukan kecurangan, maka perlu tindakan yang ketiga namanya penindakan. Nah, ini yang perlu dilakukan. Nah, 3 trisula ini akan lebih optimal kalau ada peran serta masyarakat, begitu
Bang Argan. Baik, jadi memang ini strategi Trisula begitu ya Pak? Lebih kami bicara di sini adalah pendekatan dari sisi pendidikannya, sehingga nanti juga pencegahannya, gitu. Baik. Jadi kita tidak bicara tentang masalah penindakan ataupun kasus-kasus korupsi yang ada di Provinsi Banten ini. Baik. Nah, kemudian tugas dan fungsi kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat ini seperti apa, Pak? Ya, secara umum tugas Deputi Pendidikan Peran Serta Masyarakat itu merumuskan satu kebijakan pendidikan dan peran serta masyarakat dalam upaya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 8 kegiatan di situ, misalkan secara teknis bagaimana melakukan peran serta masyarakat, terus kemudian juga beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, ini sifatnya lebih kepada tujuannya adalah tadi membentengi pribadi-pribadi personal yang khususnya di eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk berintegritas, sehingga malu untuk melakukan korupsi, tidak kepingin korupsi, gitu. Nah, di sini nanti ada dilakukan ataupun dijawantakan oleh direktorat-direktorat. Jadi di kedeputian bidang pendidikan serta masyarakat itu ada 4 direktorat, yaitu Direktorat Jejaring Pendidikan ini yang menyasar kepada bagaimana pendidikan dari mulai pendidikan informal, formal, dan juga dari PAUD sampai dengan MAUD begitu, dari SD, PAUD ya, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan juga melakukan pendidikan secara yang tadi informal itu. Kemudian untuk masyarakat umum nanti akan ditangani ataupun bersamai oleh Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Oke. Nanti ada upaya-upaya sarana yang terdekat nanti akan ada misalkan roadshow bus KPK ya. Jadi wilayah Banten salah satu menjadi tujuan kami untuk. Nah, kemudian juga masyarakat yang misalnya komunitas, kemudian juga teman-teman dari yang peduli itu bisa dimasukkan ke dalam Direktorat Pembinaan Peran Masyarakat. Nah, bagi teman-teman yang ingin peduli terhadap anti korupsi kemudian disertifikasi, makanya nanti akan dibersamai oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi. Nah, kami ada namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang nanti kemudian melahirkan yang disebut dengan 2 skema. Skema pertama namanya penyuluh anti korupsi yang kita sebut dengan PAKSI, yang berrompi biru seperti Master Fitri ini, kami punya Master F gitu kan, sebagai forum di Porpak Banten ini. Nah, kemudian skema yang kedua adalah kepada teman-teman yang memiliki bidang terkait dengan misalkan membuat aturan, kemudian mengimplementasikan aturan yang kita sebut dengan skema API, Ahli Pembangun Integritas. Nah, seperti itu. Jadi kalau API itu bagaimana membuat aturan dan bagaimana mengimplementasikan. Nah, kalau PAKSI itu bagaimana mendeliver, menyampaikan, mengajak orang untuk anti korupsi, menyebarkan nilai integritas dan sebagainya. Baik, nanti mungkin Pak Sugarto bisa menjelaskan tadi sempat disampaikan ada beberapa kegiatan begitu ya Pak ya, ada 8. Ada 7 fungsi dari Dikcamas. Nanti boleh dijelaskan lebih detail dan juga lebih mendalam. Saya mau ke Ibu Fitri terlebih dahulu. Ini Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten, Ibu Fitri. Ini boleh dijelaskan seperti apa sih Bu? Oke, siap. Terima kasih. Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten itu sendiri berdiri tahun 2021. Saat itu kami dikukuhkan oleh Pak Gubernur Wahidin Halim. Kemudian dilanjutkan di tahun 2022 kami juga dikukuhkan oleh Pak Al-Muktabar. Nah, untuk landasannya forum itu sendiri berdiri dari implementasi Pergub 40 tahun 2020 tentang implementasi pendidikan anti korupsi. Kemudian sedangkan apa itu Forum Penyuluh Anti Korupsi sendiri merupakan satu wadah bagi para penyuluh anti korupsi Provinsi Banten yang terdiri dari berbagai unsur, baik itu unsur pemerintah, kemudian masyarakat, swasta, apalagi pihak terkait lainnya yang memang kami bersama-sama untuk mengembangkan strategi dan program pencegahan korupsi di Provinsi Banten. Tetapi penyuluh ini bukan
Tadi seperti apa yang disampaikan Master Eyang Sugi, bukan yang tiba-tiba jadi penyuluh-penyuluh biasa. Kami yang berkumpul di sini adalah sudah tersertifikasi LSP dan BNSP Republik Indonesia ya Master. Dan melalui diklat, melalui e-learning, kemudian melalui uji kompetensi ya Master, itu yang berkumpul di sini. Jadi bukan sembarangan orang yang tiba-tiba mengatasnamakan saya penyuluh dengan bisa mensosialisasikan tadi nilai-nilai integritas. Makanya disebut master. Master di situ adalah masih terus belajar. Masih terus belajar. Iya, Baik. jadi masternya bukan master yang master limbat begitu ya. Bukan, jadi master terus belajar, masih terus belajar. Masih terus belajar. Iya, disebut Baik. master. Jadi sampai kapanpun belajar. Oke, Gitu. berarti saya akan menyapa adalah Master Fitri. Ibu Fitri dan juga Master Fitri Master yang Eyang Sugi ya. Master yang Sugi siap. Itu Baik. untuk forum penyuluh di Banten. Jadi Oke. kami sudah berdiri alhamdulillah dan sudah dikukuhkan, kemudian sudah hanya saja belum terdaftar ya Master, kalau harus izin ke Kemenkumham mungkin gitu, tapi pendirian kami bukan berarti kami menjadi satu LSM atau lembaga itu, tapi kami membersamai pemerintah. Seperti itu, tujuannya sama tadi seperti apa yang disampaikan di awal. Nah, untuk keanggotaannya sendiri kami sudah memiliki 433 orang sampai dengan hari ini. 433 orang. Penyuluh anti korupsi seprovinsi Banten dari Baik. berbagai unsur. Itu ya Master ya, dari berbagai unsur. Baik, nah ini menarik begitu ya. Kalau tadi dari tahun 2021 berdiri, kemudian berarti ketika Gubernur Wahidin Halim begitu ya, Iya. kemudian juga dikukuhkan kembali oleh Pak Al-Mukhtabar di Iya. tahun 2022. Mohon. Oke, nah ini kegiatan sebagai penyuluh ini bentuknya apa saja Ibu, kalau boleh disampaikan? Baik. Kegiatan para penyuluh tentunya di awal tadi setelah kami sertifikasi ada rencana tindak lanjut. Di rencana tindak lanjut itu masing-masing para penyuluh menyampaikan setelah tersertifikasi akan melaksanakan seperti apa tindak lanjutnya. Nah, itu bentuk dari wadah teman-teman menyalurkan RTP rencana tindak pengendaliannya melalui di situ diantaranya. Misal setelah sertifikasi kami akan melakukan sosialisasi di sekolah 3 kali, disitulah kami bergabung. Kami akan melaksanakan sosialisasi penyuluhan di tingkat lingkungan masyarakat wilayahnya, mangga di situ. Itu yang kami laksanakan. Tetapi untuk forum itu sendiri kami sudah punya program untuk di tahun 2022 lebih banyak forum penyuluh melalui online. Gitu. Jadi bisa dilihat di IG atau YouTube forum ada di situ. Begitu juga di 2023 karena tadi mungkin keterbatasan ketika pelaksananya dilaksanakan melalui offline, banyak kesibukan dari masing-masing secara keseluruhan. Jadi kami lebih banyak berkontribusi untuk Pemprov Banten walaupun sedikit mungkin. Baru sekarang mungkin setelah ada RRI masuk kita coba gaungkan kembali biar semua orang mendengar bahwa kami ada. Gitu. Tadi melalui online, kemudian prinsipnya forum Pak Banten walaupun yang mendengarkan hanya 5 orang, kalau itu ada di YouTube atau di siapa tahu bisa menonton kembali. Yang melihat dan mendengar tentunya lebih banyak lagi. Baik. Jadi emang ternyata tidak sedikit jumlah penyuluhnya juga sudah banyak begitu, Sudah 433. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Ibu Fitri ini terkait dengan harus menjadi penyuluh harus memiliki sertifikasi. Bagaimana proses sertifikasi itu sendiri mungkin bisa disampaikan dari mulai proses dia disebut sebagai penyuluh begitu sampai mendapatkan sertifikasi, prosesnya seperti apa? Nanti mungkin bisa dijawab begitu ya Bu Fitri ya. Atau mau menambahkan? Baik, begini. Silakan. Master Anggai. Iya. Ya. Jadi untuk para pemirsa, para pecinta Pro 1 RRI Banten, baik secara radio maupun secara YouTube, jadi setiap warga negara Indonesia siapapun yang peduli untuk Indonesia ini bisa menjadi penyuluh anti korupsi melalui 3 jalur. Pertama jalur pendidikan, yang sebenarnya pelopor, itu pendidikan persiapan calon penyuluh anti korupsi atau pelopor. Yang kedua melalui jalur pengalaman, jadi pengalaman itu punya pengalaman
mengajar, menyuluh ataupun melakukan kegiatan yang anti korupsi, misalnya melakukan audit, melakukan pengawasan, melakukan misalkan sidak, atau mungkin kalau ceramah atau sebagai guru agama atau tokoh yang mengajak pada kebaikan begitu. Yang penting ada portofolionya, ada dokumentasinya. Minimal misalkan 3 kali melakukan penyuluhan, melakukan kegiatan itu. Yang ketiga melalui jalur namanya jalur mata kuliah atau mata pelajaran. Biasanya ini untuk jalur teman-teman mahasiswa ataupun dosen yang mengampu kepada misalkan etika bisnis ataupun anti korupsi, atau kalau guru misalnya terkait dengan guru PKN ya, yang mengajarkan moral Pancasila ataupun pendidikan warganegaraan PKN ya, pendidikan warganegaraan, bisa melakukan itu. Nah, nanti biasanya setiap bulan kami KPK, dalam hal ini LSP KPK, memberikan satu pengumuman kepada masyarakat, itu bisa dilihat di webnya KPK ataupun di aclc.kpk.id ya, di webnya ACLC KPK. Di situ ada pengumuman tiap bulan, kami membuka pada masyarakat untuk mengikuti assessment namanya. Assessment itu adalah wawancara, ya, mengakses apakah yang bersangkutan memang memiliki portofolio, memiliki pengalaman, dan kemudian dinyatakan kompeten oleh asesernya. Jadi proses ini bagi kami gratis ya, tidak dipungut biaya. Nah, ada, kalau penyuluh anti korupsi ada 4 level. Level pertama muda, kemudian madya, dan utama. Nah, untuk level pertama dan muda itu bisa melakukan assessmentnya secara online ataupun jarak jauh ya. Nah, kalau untuk yang madya dan utama harus tatap muka. Nah, tatap muka di sini bisa asesi ataupun calon yang di asesmen itu bisa hadir ke KPK ataupun KPK, ataupun pemerintah daerah ataupun kampus atau BPSDN bisa mengadakan namanya TUK, tempat uji kompetensi yang setempat ya. TUK misalkan bersama dengan Pemprov Banten misalnya dalam ini BPSDN menyediakan ruangan, ya kami lakukan dulu namanya observasi. Kalau saya memenuhi sesuai dengan aturan BNSP, maka kami tetapkan menjadi tempat uji kompetensi di sewaktu di tempat itu, sehingga teman-teman yang di Provinsi Banten tidak harus ke Jakarta gitu kan, cukup di lokasinya. Begitu. Baik. Jadi ada 3 jalur begitu ya Pak. Jalur pelopor dengan diklat, artinya bagi mereka yang belum punya kemampuan untuk menyuluh ataupun melakukan istilahnya tadi penyampaian materi, kita diklatkan dulu untuk dibekali kemampuannya. Kemudian setelah itu ada assessment ya, assessment adalah menguji setelah dideklatkan minimal melakukan penyuluhan 3 kali atau 2 kali, baru nanti kita assessment. Atau pengalaman tadi itu punya pengalaman, maka dibuktikan dengan portofolionya, dokumentasinya, bisa berupa tulisan, bisa berupa dokumen, bisa berupa video ataupun foto, atau yang keempat bisa berupa testimoni dari teman-temannya. Dan juga ada jalur mata kuliah tadi ya. Itu berarti kalau dari sini dari segi umur ini siapapun bisa begitu ya, ataupun mahasiswa begitu minimal. Ada yang mahasiswa ya. Ada. Jadi di antara tadi sampaikan, kalau secara nasional kami ada kurang lebih 3.370. Ya betul. Itu bisa dari kalangan pegawai negeri ASN, bisa juga pejabat, bisa juga para masyarakat dalam arti masyarakat umum, bisa juga dosen, guru, kepala sekolah, atau bahkan juga ada mahasiswa. Baik. Jadi melewati 3 jalur tersebut, kemudian mendapat sertifikasi, dan dia baru bisa dikatakan sebagai penyuluh anti korupsi. Lakukan asesmen ya. Asesmen terlebih dahulu. Baik. Nanti mungkin juga Pak Sugiarto bisa menjelaskan bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam pencegahan dan juga pemberantasan korupsi begitu. Karena memang masyarakat mungkin kalau mendengar berita tentang korupsi baru tuh ya mulai heboh lagi begitu ya. Jadi mungkin bisa apakah mereka juga bisa berperan begitu di masyarakat sendiri untuk bisa mengabarkan ataupun juga melihat ini korupsi atau bukan begitu ya Pak Sugiarto ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam, tentu juga pastikan Anda tetap bersama kami. Kita akan jeda sejenak di sore hari ini. Anda bisa bergabung di 0811 450 949. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang katulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kembali bersama kami di Mozaik Indonesia, dan untuk sore hari ini baru saja kita hadirkan juga lagu anti korupsi ya, dengan judul Basmi Korupsi yang kita hadirkan untuk Anda di menit ke-33 lepas pukul 3 untuk sore hari ini. Pendengar dan juga pemirsa untuk RRI Banten di sore ini kita masih membahas putar penyuluh anti korupsi jujur, kompeten dan berdaya begitu ya. Dan tadi kita juga sudah sempat berbicara mengenai apa saja sih sebetulnya Trisula pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian juga tadi ada beberapa kegiatan yang disampaikan oleh Pak Sugiarto di sore hari ini. Pak Sugiarto mungkin juga bisa memberikan informasi yang detail begitu, bagaimana sih atau apa saja kegiatan dari bentuk kegiatan tadi yang disampaikan oleh Pak Sugiarto. Pak, silakan. Baik, terima kasih Mas Argan. Jadi secara undang-undang Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Masyarakat itu memiliki tugas, yaitu untuk menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, di sini ada 8 fungsi. Yang pertama adalah merumuskan kebijakan secara teknis ya pada bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, meliputi jejaring pendidikan, kemudian juga sosialisasi kampanye anti korupsi, pembinaan peran serta masyarakat, dan pendidikan dan pelatihan anti korupsi. Yang kedua, fungsi juga melaksanakan kajian
telaah ataupun riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dari Deputi Dikmas namanya. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi kampanye anti korupsi. Yang kelima, merencanakan dan menyiapkan program sertifikasi anti korupsi. Kemudian yang keenam, melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Dikpermas. Yang ketujuh, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, pelaksanaan hubungan kerja antara direktorat pada Deputi bidang pendidikan dan masyarakat. Dan yang kedelapan adalah pelaksanaan tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya, yaitu terkait dengan pendidikan peran serta masyarakat yang dalam rangka perintah pimpinan. Nah, di sini memberikan keleluasaan pada masyarakat atau anak bangsa ya, untuk peran serta dalam pemberantasan korupsi, bisa melalui jalur pendidikan. Nah, kalau misalkan sebagai ASN atau sebagai pejabat negara ya jangan korupsi, itu peran serta masyarakat juga. Kalau misalkan sebagai masyarakat, misalnya kami juga menyediakan saluran pengaduan, itu juga salah satu bagaimana memberikan peran serta masyarakat untuk yang melihat maka lihat, lawan laporkan. Atau yang melalui jalur pendidikan tadi kepada teman-teman masyarakat di Provinsi Banten, jika Anda peduli silahkan gabung bersama kami dalam penyuluh anti korupsi. Nanti bisa berkoordinasi kepada Porpak Banten. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu semuanya, bahwasanya penyuluh anti korupsi ataupun Porpak Banten sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka untuk mendukung program-program pencegahan anti korupsi di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi Porpak Banten ini adalah mitra, bukan lawan gitu ya. Okay. Sehingga nanti tugas-tugas misalnya dalam rangka pencegahan korupsi level daerah misalnya dengan yang ditangani teman-teman Deputi Korsup misalnya, MCP, sosialisasi, kemudian menyebarkan terkait dengan nilai anti korupsi ataupun integritas, sosialisasi kampanye, itu biasanya akan bermitra, berkolaborasi, sinergi dengan teman-teman yang disebut dengan master, sehingga masih terus belajar ya, belajar terkait dengan bagaimana sosialisasi, bagaimana sekarang dengan digital ya, digital penyuluhan dengan misalnya baik medsos atau mungkin yang lainnya. Baik, jadi itulah bentuk peran serta masyarakat juga begitu ya. Nah, kalau misalkan ada masyarakat yang juga ingin berperan, kemudian juga melakukan pengaduan begitu Pak Sugiarto, ini bagaimana? Pengaduannya harus kemana begitu? Nah, kalau terkait dengan pengaduan korupsi, teman-teman Paksi bisa hanya memfasilitasi bagaimana cara pelaporan yang sesuai dengan ketentuan. Nah, maka teman-teman masyarakat di Provinsi Banten kalau saya melihat peristiwa korupsi silakan melakukan pengaduan ke namanya Direktorat PLPM, Direktorat Penanganan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat. Itu ada di namanya Deputi Informasi Data. Nanti bisa melalui WA Dumas Pengaduan Masyarakat, bisa juga melalui web namanya KWS, KPK Whistleblower System, atau juga melalui surat. Bisa juga melalui datang langsung ke KPK. Ke sana ada kami membuka namanya loket pengaduan. Oke. Ya, dengan syarat tadi itu pengaduan itu ditanggung dijamin kerahasiaannya selama antara masyarakat yang mengadukan dugaan itu juga menjaga rahasia. Karena ada juga mohon maaf nih pihak-pihak yang mengadukan dugaan tindak pidana korupsi setelah itu melakukan press release ataupun diinformasikan ke media, berarti itu di luar tanggung jawab kami kalau seandainya yang bersangkutan ada upaya-upaya perlawanan dari si yang terlapor. Oke, jadi memang ketika belum ditangani sebaiknya tidak dipublis dulu begitu ya Pak Sugiarto ya. Nah, sebenarnya kalau pengaduan itu sifatnya kan rahasia. Nah, kalau misalkan si pengadu merahasiakan, KPK juga akan membantu untuk merahasiakannya. Karena sungguhnya secara aturan pengaduan masyarakat itu dijamin oleh undang-undang. Bahkan kalau misalnya pengaduan yang diajukan itu materinya benar, kemudian ditindaklanjuti dan kemudian terbukti dan ingkrah di persidangan, si pelapor bisa mendapatkan imbalan sampai setinggi-tingginya 200 juta. Oke. Nah, begitu. Itu sesuai dengan undang-undang.
disertakan dengan PP yang terbaru. Baik, jadi jika ada masyarakat yang melaporkan kemudian terbukti begitu, ini akan ada imbalan yang tentunya juga variatif Pak, atau seperti apa? Jadi misalnya seseorang mengadukan dugaan tindak pidana korupsi satu daerah atau satu wilayah atau satu instansi, nah, kemudian setelah dilakukan penelaahan oleh tim di tadi PLPM, teman-teman di penanganan PLPN, penanganan laporan dan pengaduan masyarakat itu terpenuhi dan ada bukti, kemudian dilakukan pra penyelidikan sampai kemudian penyidikan, penuntutan dan kemudian ingkrah, maka di yang bersangkutan bisa, maksudnya pelapor ya, bisa mendapatkan fee dari hasil tindak pidana korupsi yang diamankan oleh negara tadi. Kalau nggak salah 1 per mil gitu. Maksimum 200 juta. Nah tentunya KPK punya data apakah si penanganan kasus ini berhasil karena si pengaduan yang bersangkutan saja atau memang sesungguhnya sudah ada pengaduan yang lain. Oh iya, jadi akan banyak pengaduan begitu ya bentuknya. Nah, terus ada pertanyaan, tapi kok nggak muncul Pak siapa yang mendapatkan tadi fee ataupun hadiah itu? Nah, karena dalam rangka untuk melindungi pelapor, maka pemberian insentifnya pun juga dirahasiakan. Oke. Baik. Saya mau ke Ibu Fitri kembali di sore hari ini. Kalau bentuk aksi dan kegiatan penyuluhan dari Provinsi Banten ini seperti apa sih, Bu? Bentuk aksi, ya. Di tahun 2021 tadi mungkin ada yang terlewat. Kenapa dikukuhkan kembali? Awal itu kami bentuknya adalah komunitas. Jadi ada Kapak Banten. Kapak Banten tuh komunitas aktivis penyuluh anti korupsi. Waktu itu di 2021 kita kurang lebih ada 98 orang. 98 orang. Nah di 2022 upaya Pemprov Banten ya Master ya, untuk bahwa ada 1000 penyuluh anti korupsi, di antaranya pemerintah Provinsi Banten melaksanakan atau melakukan komunikasi intens dengan KPK bagaimana menghadirkan caranya penyuluh anti korupsi, karena tadi ternyata yang 98 orang itu bukan yang ada di Banten ya Master. Jadi itu berdomisilinya saja, tapi tempat kerjanya di mana-mana. Nah, mereka tidak bisa juga sosialisasi atau memberikan penyuluhan atau setelah tersertifikasi itu di Banten. Akhirnya inisiatif Pemprov Banten adalah sesuai dengan regulasi yang ada bahwa yang melaksanakan penyuluhan anti korupsi atau melakukan itu guru, diantaranya adalah guru PPKN, SMA, SMK, SKH negeri pemerintah Provinsi Banten, dan itu kami diklatkan Pemprov Banten kurang lebih 10 angkatan, dan dari 10 angkatan itu kurang lebih juga tersertifikasi 200 orang lebih ya Master, karena sisanya itu ada ya banyak, mungkin ada hambatan yang dari masing-masing satu kelas itu kalau nggak salah 40 orang, dan itu sudah tersebar seprovinsi, artinya di semua sekolah SMA, SMK, karena melihat kondisi sekarang ini ibunya dari ibu adalah di sekolah Madrasatul Ula ya Master ya Sugi. Nah diantaranya selain di rumah mungkin di sekolah lah pembentukan karakter, kemudian budaya anti korupsi dan integritas itu dipupuk dan melalui ibu guru, dan salah satunya adalah guru PPKN yang tersertifikasi anti korupsi, yang mungkin lebih luas menjelaskan kembali apa itu tadi Jumat bersepeda kakak diantaranya. Jadi upaya Pemprov Banten diantaranya adalah sudah mendiklatkan guru-guru PPKN yang tersertifikasi untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Kemudian upaya-upaya yang lain tentunya kami juga membangun komunitas untuk para siswa, ada Galaksi generasi pelajar anti korupsi, itu juga sudah, dan itu terdiri dari seluruh, waktu itu yang dipanggil, bukan yang dipanggil, yang kami undang adalah OSIS-OSIS tingkat SMA
SMK itu yang kami undang, dan mereka bisa menuangkan di situ. Tahun 2022 kita launching Galaxy. Mungkin di 2023 kami juga sudah mengumpulkan para pengusaha, kemudian itu melalui Komite Advokasi Daerah dan Penyuluh Anti Korupsi berkontribusi di situ melaksanakan sosialisasi atau memberikan penyuluhan. Dan untuk selanjutnya Pemprov Banten juga memberdayakan para penyuluh anti korupsi, diantaranya dalam kegiatan desa percontohan anti korupsi ya Master. Itu desa anti korupsi, dan diantaranya kami Pemprov Banten yang terbaik juga, dan diundang di Hakordia tahun 2023 di Kalimantan Timur ya Master ya, dan itu daerah Lebak. Alhamdulillah, dan penyuluhnya juga berkontribusi baik itu di Lebak, yang di Lebak dan di Provinsi Banten. Artinya sudah banyak yang berkontribusi, tapi tinggal kalau di penyuluh itu sekarang ini berdaya istilahnya. Berdaya. Okay. Baik. Jadi memang sesuai begitu ya. Tadi kalau disampaikan ada untuk mendapatkan sertifikasi, ada pengalaman. Berarti memang sudah pengalaman sebelumnya menjadi komunitas terlebih dahulu begitu ya, Bu Fitri ya. Komunitas, kemudian kita menjadi forum. Di 2022 kami menjadi forum. Karena kalau komunitas kecil katanya, ada kita jadi forum. Jadi forum dan akhirnya dikukuhkan begitu. Baik. Nah, mungkin Pak Sugiarto bisa menjelaskan kembali penyuluh, kalau ada pendengar juga dan juga pemirsa sedang mendengarkan atau juga menonton sore hari ini, penyuluh anti korupsi gitu, bisa ini sebagai apa sebetulnya? Ya. Baik, Mas Angga. Jadi para pemirsa Pro 1 RRI Banten yang luar biasa. Jadi penyuluh anti korupsi itu bukan rekrutmen KPK, tapi pengakuan KPK kepada siapa? Kepada putra-putri bangsa, orang-orang yang peduli terhadap kebaikan, yang anti korupsi, yang mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran dalam bahasa agama gitu. Artinya menjadikan lingkungan khususnya di Provinsi Banten ini agar tidak terjadi korupsi, agar tersebar nilai-nilai anti korupsi atau integritas. Maka orang yang peduli seperti mengajar, mengajak, berceramah atau berkhutbah dan sebagainya. Nah, itu kalau itu kontennya kita sisipi dengan konten anti korupsi yang dalam bahasa integritas yang disebutkan dengan 9 nilai yang singkat dengan Jumat bersepeda kakak itu. Nah, itu sehingga nanti agar proses ataupun cara mereka menyampaikan itu terstandarisasi dan juga bisa kita lakukan satu pengukuran, juga bisa nanti bimbingan kompetensi, maka dibentuklah namanya SKKNI, Standar Kompetensi Nasional Indonesia, yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, kemudian ditandai oleh BNSP ya, Badan Sertifikasi Profesi Nasional itu. Nah, dari sini sekali lagi silakan para masyarakat yang memiliki kepedulian untuk tersertifikasi, sehingga nanti di situ ada keuntungannya. Dengan sertifikasi itu terstandar, betul-betul diakui oleh negara, sehingga mudah-mudahan dengan sertifikasi itu memberikan tadi dampak cara yang terstandarisasi. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi beda antara penyuluh anti korupsi dengan penyuluh-penyuluh yang lain. Jadi penyuluh anti korupsi orang-orang yang betul-betul memiliki jiwa voluntary, jiwa perjuangan, jiwa pengorbanan, kemudian dibina ataupun menjadi perpanjangan upaya dalam rangka pemberantasan korupsi yang diakui oleh KPK. Jadi sertifikasi sebagai pengakuan, ya, bukan rekrutmen. Ini yang penting perlu digarisbawahi. Karena apa? Karena penyuluh anti korupsi tidak berbayar. Jadi Master Fitri dan teman-teman yang tadi 438 itu tidak digaji oleh KPK, tidak dikasih honor oleh KPK, tidak. Justru mereka bekerja dengan volunterinya, dengan semangatnya, mengajak kepada kebaikan dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang ada honornya, terus itu hal keberkahan yang lain. Jadi mereka adalah tujuannya bagaimana menjadikan Indonesia, khususnya pemerintah wilayah Provinsi Banten ini, baik di kabupaten kota maupun di level provinsi, tidak terjadi
penyimpangan korupsi. Baik, karena perlu kita garis bawahi berarti siapapun bisa menjadi penyuluh begitu ya. Walaupun mereka memang dia bukan sebagai pekerjaan utama begitu ya, tapi bisa bekerja di bidangnya kemudian menjadi penyuluh anti korupsi itu jadi sendiri lebih begitu pada ya. semangat voluntary, kemudian diakui, distandarisasi dan dilakukan pembinaan. Karena apa? Paksi ataupun API itu juga terikat oleh KPK dengan hanya kode etik. Jadi kalau saya mohon maaf ada pihak-pihak yang memakai rompi biru kemudian menyalahgunakan minta data, minta ini memeras dan ujungnya duit, nah itu bisa dikenakan sanksi etik baik oleh forumnya maupun oleh KPK. Baik. Jadi kalau terduga kasus korupsi, mereka rompinya orange begitu ya. Nah, kalau penyuluh berarti biru. Biru. Itu membedakannya, gitu ya. Jadi untuk di masyarakat perlu diketahui juga begitu ya. Nah ini kalau berarti setelah seseorang menjadi penyuluh dan memiliki sertifikasi, ini ada masa berlakunya tidak? Nah, masa berlaku itu 3 tahun. Maka nanti setelah jadi gini. Sertifikasi itu bukan tujuan akhir, tapi justru itu adalah sebagai awal pengakuan. Kemudian apa yang Anda lakukan, yang disebut namanya tindak lanjut tadi, rencana tindak lanjut. Nah, setelah sertifikasi tadi minimal punya rencana tindak lanjut paling minim ya 3 kali melakukan penyuluhan selama 3 tahun itu. Nah, kalau selanjutnya kan seseorang 3 tahun itu berarti kan setahun sekali. Iya. Nah, 3 tahun berarti 3 kali atau bahkan ada yang 6 kali begitu, nanti bisa menjadi portofolio baru untuk RCC namanya, perbaikan atau perpanjangan sertifikasi untuk berikutnya. Bisa pada bahasanya apa ya? Pada level yang sama, jenjang yang sama, atau bisa naik jenjang gitu. Misalnya contohnya Master Fitri. Ini sudah sekarang Madya gitu kan. Madya itu berarti ada kemampuan untuk menyampaikan, kemampuan ini dan kemudian juga punya komunitas. Nah kalau Madya sudah ternyata selama ini juga melakukan kegiatan untuk memonitor. Nah makanya bisa maju atau naik jenjang dengan level ke utama dengan 10 unit 20 unit kompetensinya. Oke. Nah, begitu. Baik. Ibu Fitri atau Master Fitri yang masih terus belajar gitu. Nah, program dan rencana kegiatan from Provinsi Banten seperti apa nih ke depannya? Di antaranya untuk program penyuluh anti atau forum penyuluh anti korupsi Provinsi Banten ini lebih kepada pemberdayaan para master yang sudah tersertifikasi. Artinya pemberdayaan itu sendiri bukan janji, tapi apa yang sudah dituangkan dalam RTP yang master ya, RTL-nya itulah yang memang kami butuhkan Provinsi Banten dari Provinsi Banten untuk Indonesia. Jadi sekecil apapun yang mereka tuliskan setelah tersertifikasi, itulah yang kami tunggu untuk Banten, seperti itu. Dan tadi mungkin tambahannya mungkin ya, kalau dari Banten, dari forum sendiri harapannya berdaya, jangan malu, biasakan yang benar ya Master, mungkin seperti itu. Karena selama ini kita bukan biasakan yang benar ya, membenarkan yang biasa. Membenarkan yang biasa. Biasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Nah itu mungkin yang itu yang agak yang sulit juga, termasuk kami atau dari unsur forum ya, tadi masih terus belajar. Dipanggil master bukan berarti kami suhunya, tapi master itu sendiri masih terus belajar dan kami akan tetap belajar. Sedikit kami berbagi melalui tadi kawan-kawan, ada yang berinovasi melalui media atau melalui cerita atau melalui banyak hal, hanya dengan flyer, hanya dengan mengungkapkan sesuatu yang jangan buang sampah sembarangan, bentuk kepedulian, mungkin seperti itu salah satunya. Mungkin itu yang kami coba suarakan. Nah, kemudian untuk di 2024 ini kami juga mendapatkan kepercayaan Master ya, di Banten ada roadshow bus KPK kembali, bahwa sudah 3 tahun ya Master di Banten ini menjadi tempat untuk kegiatan pencegahan anti korupsi Master ya, mulai dari Kota Serang, Cilegon kemarin, kemudian sampai dengan Kota Tangerang tahun lalu, dan tahun ini insya Allah itu di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang.
itu semuanya diberdayakan para penyuluh insya Allah. Baik. Waktunya ternyata singkat sekali Pak Sugiarto. Ini juga mungkin bisa di closing statement dan juga menyampaikan mungkin Pak Sugiarto untuk apa sih bentuk kegiatan kolaborasi pendidikan anti korupsi itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Rangga. Jadi para pemirsa, para pecinta Pro 1 RRI Banten, jadi setiap kita punya kewajiban untuk memberantas korupsi atau pemberantasan korupsi di negeri ini, khususnya di negeri Banten ini ya. Jadi ada berbagai macam cara, berbagai macam media, berbagai macam keahlian. Mari kita bersama berkolaborasi bersama. Jadi sebagai informasi bagi teman-teman yang suka pantun, suka nulis pantun, maka ada namanya penyuluh anti korupsi yang demen pantun, namanya ya Yapi-Yapo. Ya dia pendongeng, ada juga yang suka pendongeng. Ada penyantun tadi yang suka pantun, ada yang suka usahakan dongeng namanya Yapi-Yapo, ya penyuluh ya pendongeng. Ada yang suka misalnya terkait dengan nonton film sufi ya, suka sufi. Jadi ada film anti korupsi gitu, kita kumpul bersama, film ini apa, kemudian apa implementasinya, nilainya apa, hikmahnya apa, kita sebarkan ke masyarakat. Sehingga ada yang suka film namanya sufi, suka nonton film. Ada juga yang suka medsos, ada namanya program namanya di dedikasi. Jadi kami grupnya grup dedikasi. Jadi penyuluhan anti korupsi melalui digitalisasi. Gitu ya. Ada juga namanya praktisi. Nah, macam-macam lah. Ada yang suka gambar, misalkan buat komik anti korupsi. Ada juga misalnya teman-teman yang misalnya penggiat literasi. Misalkan ada yang dulu ada namanya Mogi. Motor keliling itu ya, istilahnya yang perpustakaan keliling. Itu bisa nanti di situ juga nilai anti korupsi ataupun buku-buku anti korupsi bisa, atau mungkin ini khusus pada teman-teman mahasiswa baik S1, S2, S3 boleh silakan. Kami membuka juga peran misalnya jangan melakukan skripsi, tesis, disertasi yang tema anti korupsi. Nah, sebagai contoh saya kemarin melakukan misalkan tesis terkait dengan pengaruh religiositas kepemimpinan dan terhadap sikap anti gratifikasi ASN dengan mediasi misalnya budaya organisasi. Silakan, banyak sekali kami membantu itu, dan menurut pemahaman saya satu-satunya perpustakaan anti korupsi yang lengkap dan terlengkap dan gratis adalah KPK. Jangan kemana-mana, setelahnya berikut ini. Baik sekali lagi terima kasih Pak Sugiarto dan juga Ibu Ratu Syafitri. Mungkin juga nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan pembahasan yang lebih mendalam begitu, karena kalau ngomongin seputar korupsi ini bisa panjang begitu ya. Tidak cukup waktunya. Silakan. Pengaduan masyarakat bisa disampaikan juga untuk pemerintah provinsi, bisa melalui WBS. Kemudian bisa juga menyampaikan ke Inspektorat Daerah Provinsi Banten melalui Dumasnya, itu ada pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Iya, ada dan span dijamin lapor kerahasiaannya. Dan dijamin kerahasiaannya. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi harus berani, kemudian dan jangan takut karena dijamin kerahasiaan. Insya Allah. Gitu. Sekali lagi, Pak Sugiarto selaku Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Paksi API sudah bergabung bersama kami, dan juga Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten Ibu Ratu Syafitri sudah bersama kami. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Pendengar, tentu juga di pagi hari ini, terima pagi jadinya kan. Jadi sore hari ini terima kasih tekannya sudah bergabung bersama kami di Mozaik Indonesia Banten sore ini terkait dengan penyuluhan anti korupsi jujur, kompeten dan berdaya. Tetap bersama kami di pukul 16 kita akan hadirkan Warta Berita.